Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marita Dewi Purbasari dari Administrasi Niaga semester 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau bentuk sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Dan ada pun macam-macam demokrasi yang berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, yaitu demokrasi langsung, demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya untuk bermusyawarah dalam menentukan kebijakan umum negara. Dan juga ada demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi ini diterapkan suatu negara dengan jumlah penduduk besar, wilayah luas, dan permasalahan yang kompleks. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan atau individualisme. Demokrasi ini dicirikan dengan kekuasaan pemerintah yang terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenangnya terhadap warganya. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar merupakan salah satu jenis demokrasi yang berhaluan Marxisme, komunisme. Demokrasi ini menginginkan kehidupan tanpa adanya kelas sosial. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Demokrasi Pancasila menjamin kesetaraan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin tegaknya hukum yang berdasarkan nilai Pancasila, serta menjamin hubungan harmonis antara lembaga tinggi negara. Prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Jimli Asidiki dalam Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi yaitu kebebasan atau persamaan, kedaulatan rakyat, dan pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab. Sikap demokrasi pada kehidupan sehari-hari, seperti toleransi, menghargai pendapat, anti kekerasan, berusaha mencari solusi dengan damai, mendahulukan kepentingan banyak orang. Hal positif dalam demokrasi, demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat. Dan demokrasi juga menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga setiap warga berhak mendapat keadilan. Dampak positif demokrasi di Indonesia. Kebebasan berekspresi, pemilu yang bebas dan adil, multikulturalisme, dan pluralisme, masyarakat ikut terlibat dalam pengambilan keputusan hak asasi manusia. Dan di samping hal-hal positif tentang demokrasi itu, ada juga hal-hal negatifnya. Kelemahan dalam kehidupan berdemokrasi adalah money politik, high cost politik, penguasa dan pengusaha, ketidakadilan dan keresahan masyarakat. Dampak negatif penerapan demokrasi di Indonesia, seperti pelanggaran HAM. Sebenarnya Indonesia sudah membuat undang-undang tentang hak asasi manusia ini, namun tetap saja terjadi beberapa pelanggaran hak asasi manusia di beberapa daerah di Indonesia. Korupsi. Korupsi bisa terjadi di pemerintahan maupun swasta yang sama-sama merugikan masyarakat atau orang lain. Politik uang. Seperti pada saat pemilu, seseorang yang mencalonkan diri ini untuk mencapai hasil yang dia inginkan, maka dia menyuap orang lain untuk mendapatkan hasil yang dia inginkan tersebut. Ketidakadilan sosial. Adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih besar antara kelompok-kelompok yang berbeda menyebabkan ketidakadilan sosial tersebut. Ketidakadilan sosial ini mempengaruhi akses masyarakat terhadap berbagai hal seperti pendidikan dan kesehatan. Di dalam kesehatan, seperti perbedaan perilaku terhadap seseorang yang memakai BPJS dan yang tidak. Intoleransi dan diskriminasi masih terjadi di beberapa daerah terhadap kelompok minoritas. Hal ini dapat mengancam kebebasan berekspresi dan hak sipil bagi kelompok minoritas. Tujuan demokrasi. Tujuannya untuk menciptakan suasana aman, tertib, dan damai dalam masyarakat. Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka itulah pendidikan demokrasi. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran atas nilai-nilai demokrasi untuk menjadikan warga negara tidak lagi sebagai ignore people, yaitu orang yang tidak peduli. Pendidikan seharusnya membawa mereka menjadi seseorang yang independen dan memiliki bargaining position terhadap pengusaha. Bargaining position yaitu posisi tawar. Contohnya
agar ia bisa naik jabatan dengan value atau kemampuan yang dia miliki. Pendidikan demokrasi ini biasanya diberikan kepada anak-anak sekolah pada usia dini agar mereka bisa belajar apa itu demokrasi. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai demokrasi ini. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.